Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru hebat. Perkenalkan, saya Utami Ningsih, calon guru penggerak Angkatan 7, kelas 1A, dengan pengajar praktik Bapak Solipiani dan fasilitator Bapak Suwondo. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pendidikan guru penggerak memberikan banyak sekali pelajaran dan pengajaran bagi saya sebagai guru. Saya juga mendapat pengalaman yang luar biasa, dapat berinteraksi bersama rekan guru, pengajar praktik, fasilitator, dan instruktur yang hebat. Adapun materi yang sudah saya pelajari dari modul 1.1 ini adalah Filosofi Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, pendidik adalah penuntun. Pendidik hendaknya menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada murid, agar dapat memperbaiki perilakunya dan bukan dasarnya. Yang kedua, setiap anak lahir dengan memiliki kekuatan kodrat yang masih samar-samar. Disinilah tugas pendidik untuk menuntun anak menebalkan kodrat yang masih samar itu, agar dapat memperbaiki lakunya dan bukan dasarnya, supaya murid menjadi manusia merdeka yang seutuhnya. Yang ketiga, pendidik ibarat petani dan murid sebagai aneka biji tanaman. Pendidik membersamai dan menuntun tumbuhnya kodrat yang ada pada murid untuk memperbaiki lakunya, hidup, dan tumbuhnya kodrat murid. Yang keempat, kodrat dunia anak adalah bermain. Maka, jadikan permainan sebagai sarana pembelajaran, agar anak termotivasi untuk belajar dengan suasana yang menyenangkan. Dan murid. Pendidikan yang menghamba kepada murid, artinya memberikan kebebasan murid untuk tumbuh dan berkembang sesuai kodratnya masing-masing, dengan tetap mendapat tuntunan dan arahan dari guru sebagai pamong. Yang keenam, penumbuhan budi pekerti. Budi pekerti merupakan keselarasan hidup antara cipta, rasa, karsa, dan karya. Keselarasan hidup anak dilatih melalui pemahaman kesadaran diri yang baik tentang kekuatan dirinya, kemudian dilatih mengelola diri agar mampu memiliki kesadaran sosial. Ki Hajar Dewantara menjelaskan, keluarga menjadi tempat yang utama dan paling baik untuk melatih pendidikan sosial dan karakter baik bagi seorang anak. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan refleksi saya tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan menggunakan 3 pertanyaan pemantik. Pertanyaan yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul 1.1? Dan yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Selama ini saya menganggap murid seperti dalam teori tabula rasa, bahwa anak terlahir tidak memiliki bakat dan pembawaan, seperti halnya kertas kosong. Maka, saya menganggap tugas utama guru dalam proses pendidikan adalah dengan mengisi kertas kosong tersebut menggunakan informasi pelajaran yang penting bagi anak, dan mengharapkan anak berkembang sesuai dengan harapan guru, di mana murid pasif mendengarkan ceramah guru dan mengerjakan apa yang ditugaskan oleh guru tanpa mendapat kesempatan untuk belajar dan mengerjakan tugas sesuai gaya belajar dan minat murid. Yang ketiga, pembelajaran saya laksanakan secara homogen, tanpa mempertimbangkan keragaman kebutuhan belajar murid saya. Seluruh murid di kelas akan menyimak materi dan mengerjakan tugas dengan cara dan instruksi yang sama seperti yang sudah saya sampaikan. Murid yang mengerjakan tugas di luar instruksi akan dianggap salah. Yang keempat, tujuan utama pembelajaran saya di kelas adalah murid mampu menguasai kompetensi
yang sudah saya tentukan dengan nilai di atas KKM. Murid yang mendapat nilai bagus adalah murid yang pandai, sedangkan murid yang mendapatkan nilai ujian rendah, maka dinilai tidak kompeten. Pertanyaan kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul 1.1? Yang berubah dari pemikiran saya adalah, yang pertama, saya menyadari bahwa setiap anak lahir dengan memiliki kekuatan kodrat yang masih samar-samar. Maka, tugas saya adalah menuntun anak menebalkan kodrat yang masih samar itu, agar dapat memperbaiki lakunya, sehingga murid menjadi manusia merdeka seutuhnya. Yang kedua, guru berperan sebagai penuntun dan menghamba kepada murid. Artinya, memberikan kebebasan murid untuk tumbuh berkembang sesuai kekuatan kodratnya masing-masing, dengan tetap mendapat tuntunan dan arahan dari guru sebagai pamong. Yang ketiga, pembelajaran harus berorientasi pada pemenuhan keragaman kebutuhan belajar murid, seperti kesiapan belajar, profil belajar, dan minat murid. Yang keempat, tujuan utama pendidikan adalah menuntun tumbuh kembangnya kekuatan kodrat murid dan menumbuhkan budi pekerti yang seimbang. Dari sisi perilaku, saya melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada murid dan mengakomodir keberagaman kebutuhan belajar murid. Yang kedua, saya menjalankan peran sebagai penuntun kegiatan pembelajaran dalam rangka menebalkan segala kekuatan kodrat yang ada pada murid, agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Yang ketiga, senantiasa belajar dan menambah wawasan untuk memaksimalkan peran sebagai panutan dan motivator bagi murid. Yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama, saya menginisiasi filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara kepada rekan sejawat guru dan warga sekolah. Yang kedua, merancang dan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi yang berpusat pada murid dan memenuhi keberagaman kebutuhan belajar murid sesuai dengan kodratnya masing-masing. Yang ketiga, menerapkan konsep merdeka belajar, di mana pendidikan yang menuntun, bukan menuntut. Yang keempat, pembelajaran yang mengutamakan tumbuh kembangnya budi pekerti yang mulia. Dan yang kelima, pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kesimpulannya, yang pertama, pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada murid, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Yang kedua, pendidikan hendaknya berpusat kepada murid dengan menerapkan sistem among. Ing Ngarsa Tulodo, ing Madya Mangunkarso, Tutwuri Handayani, di mana guru hendaknya dapat memberikan panutan di depan, memberikan motivasi kepada murid, dan memberikan dorongan. Yang ketiga, penumbuhan budi pekerti yang baik dan seimbang hendaknya menjadi tujuan dalam proses pendidikan. Demikian tadi pemaparan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Terima kasih dan sampai jumpa.